Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Pakai ini aja, Cak. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, tidak bosan-bosannya kita memanjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat-nikmat yang masih dilimpahkan untuk kita semua, sehingga pada kesempatan kali ini kita masih dapat berjumpa dan bertemu di masjid yang mulia ini dalam keadaan sehat walafiat dan masih diberikan semangat untuk menghadiri majelis ilmu, di mana tidak semua kita dapati manusia memiliki semangat untuk hadir di majelis ilmu. Ini merupakan nilai plus, walaupun hanya sebatas hadir terlebih dahulu di majelis ilmu, meringankan langkah kaki kita dan melatih telinga kita untuk mendengar ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, mendengar hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ataupun mendengar penjelasan-penjelasan syariah yang dinukilkan dari para ulama-ulama kita. Pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan materi tentang akidah, di mana pernah kita sampaikan sebelumnya, yaitu perkara materi yang berkaitan dengan kufur, kemudian nifaq, pernah kita jelaskan. Maka di antara istilah-istilah syar'i yang lainnya yang berkaitan dengan hal ini, ada yang disebut dengan jahiliyah. Maka pada pertemuan kali ini kita akan sedikit menguraikan apakah itu makna jahiliyah. Kita telah menguraikan secara ringkas makna kekufuran, apa itu kesyirikan, pembagiannya, nifaq ataupun kemunafikan sudah kita jelaskan definisinya dan pembagiannya. Maka pada pertemuan kali ini akan kita uraikan sedikit makna al-jahiliyah. Makna al-jahiliyah disebutkan dalam sebuah kitab yang berjudul An-Nihayah yang disusun oleh Al-Imam Ibnul Athir. Beliau menjelaskan bahwasanya makna al-jahiliyah, karena sesungguhnya Nabi SAW di dalam beberapa hadis beliau juga pernah menyinggung tentang jahiliyah, perkara jahiliyah. Arba'un fi ummati, ada 4 perkara yang masih dipertahankan ataupun masih tersebar di tengah-tengah umatku dari perkara jahiliyah, kata Rasulullah, min amril jahiliyah. Maka apa makna jahiliyah? Di dalam kitab An-Nihayah yang disusun oleh Al-Imam Ibnul Athir, beliau mengatakan al-jahiliyah hiyal halul lati kanat 'alaiha al-arab qabla al-islam min al-jahli billahi wa rasulihi wa syara'i'id din wal mufakharati bil ansab wal kibr wa tajabburi wa ghairi dzalik. Kata Imam Ibnu Athir bahwasanya makna al-jahiliyah adalah satu keadaan ataupun satu kondisi yang pernah menimpa orang-orang Arab sebelum datangnya Islam. Apa yang menimpa mereka yaitu dari kejahilan, kebodohan terhadap Allah, kepada Rasul-Rasulnya,
dan kepada syariat-syariat agama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Justru yang terlihat pada diri mereka adalah al-mufakharah bil ansab, berbangga-bangga dengan nasab, sombong kemudian angkuh, ataupun yang semisalnya dari tabiat-tabiat jahiliyah yang banyak ditegur oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mengapa para ulama berusaha untuk menjelaskan makna jahiliyah ini? Karena kita dapati Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menyebutkan beberapa perkara jahiliyah yang masih bertahan di tengah umatku, kata Rasulullah. Bahkan di sana ada satu nasihat yang cukup bagus dari salah seorang sahabat, itu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dalam sebuah riwayat beliau mengatakan, "Innama tanqudu 'ural Islam urwatan idza nasha'a fil Islam man la ya'riful jahiliyah." Ini kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sesungguhnya ikatan kekuatan Islam ini akan terlepas sehelai demi sehelai. Ikatan kekuatan Islam ini akan terlepas sehelai demi sehelai jika tumbuh di dalam generasi Islam ini orang-orang yang tidak paham perkara jahiliyah. Jadi sesungguhnya kekuatan Islam ini lambat laun akan semakin lemah kalau orang-orang Islamnya sendiri, generasi demi generasi, semakin tidak mengetahui apa itu perkara jahiliyah. Ketika mereka tidak mengetahui perkara jahiliyah, maka satu saat kemungkinan mereka akan melakukan sesuatu dari perkara jahiliyah dan mereka anggap ini adalah perkara biasa saja. Maka inilah yang bisa membuat ikatan Islam itu semakin lama semakin melemah, kekuatannya semakin lemah ketika generasi-generasi yang muncul adalah generasi yang enggak paham perkara jahiliyah. Sehingga kata para ulama di sana, mempelajari perkara jahiliyah, berusaha melihat bagaimana kehidupan jahiliyah, bukan berarti ingin mengikutinya, tapi ingin berusaha menjauhinya. Berusaha untuk menjauhinya, mengingatkan manusia, kemudian berusaha untuk meninggalkan perkara jahiliyah. Nah, itu tujuannya dipelajari tentang kehidupan jahiliyah, perkara jahiliyah. Nah, ini disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Al-Athir bahwasanya satu kondisi yang pernah menimpa orang-orang Arab sebelum datangnya Islam. Apa yang menimpa mereka itu kebodohan terhadap Allah. Tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala, tidak mengenal utusan-utusan Allah, dan tidak mengenal syara'i'uddin, tidak mengetahui tentang syariat-syariat agama pada saat itu. Yang ada hanyalah mufakharah fil ansab, kebanggaan mereka dengan nasab saja. Hanya berbangga-bangga dengan suku-sukunya saja. Ada satu suku A, kabilah A bangga dengan kabilahnya, kabilah B bangga dengan kabilahnya, saling membanggakan diri, terjadi pertengkaran dan perperangan hanya ingin membela sukunya ataupun kabilahnya. Itulah kehidupan jahiliyah. Ya, itulah kehidupan jahiliyah. Yang ada hanyalah dengan kiber, kesombongan, keangkuhan dan yang semisalnya. Nah, kalau muncul pertanyaan, apakah zaman sekarang ini ataupun saat ini bisa dikatakan adalah zaman jahiliyah? Ini ditegur oleh para ulama. Jangan pernah seorang muslim mengatakan bahwasanya sekarang zaman jahiliyah, karena zaman jahiliyah sudah berlalu. Setelah diutusnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak akan terulang lagi masa jahiliyah. Yang ada hanya beberapa orang, beberapa kelompok, beberapa negara yang masih mengadopsi perbuatan-perbuatan jahiliyah terdahulu. Adapun zamannya tidak lagi dikatakan zaman jahiliyah, karena dalam satu riwayat Rasulullah telah menyebutkan bahwasanya jahiliyah itu telah ditutup dengan diutusnya Rasulullah SAW, sudah ditutup. Akan tetapi hadis-hadis Rasulullah yang menyebutkan di tengah-tengah umatku masih ada perkara-perkara jahiliyah yang tersisa, maksudnya hanya sebatas perbuatan-perbuatannya saja, bukan zamannya. Ini harus lebih dikoreksi kata para ulama. Seperti beliau di sini memberikan koreksi demikian, itu Syekh Shalih Al-Fauzan. Beliau menegur dan memberikan koreksi orang-orang yang mengatakan zaman ini zaman jahiliyah. Ini keliru, karena zaman jahiliyah itu sudah berlalu.
yang membatasi antara zaman jahiliyah dengan zaman Islam adalah bi'tsatur Rasul, diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara contoh hadisnya yaitu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, arba'un fi ummati min amril jahiliyah. Ada 4, padahal perkara jahiliyah itu banyak sekali. Perkara jahiliyah itu secara keseluruhan, yaitu satu sistem ataukah satu cara kehidupan, tatanan beribadahnya mereka, itu semua merupakan perkara jahiliyah. Yang kita dapati ada orang-orang yang setelah datangnya Islam masih mengadopsi dan mengambil kembali pakaian jahiliyah ini yang sudah ditanam oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, beliau sallallahu alaihi wasallam menggunakan kalimat maudhu', sudah sudah berada di bawah telapak kaki Rasulullah. Jahiliyah itu sudah diinjek kan gitu ya. Zamannya gak akan muncul lagi. Tidak akan ada lagi zaman jahiliyah. Yang ada perbuatan-perbuatan mengikuti orang-orang jahiliyah dulu. Itu yang ada. Itu pun orang per orang, tidak masanya kan gitu ya. Tidak zamannya jahiliyah. Karena kalau zaman jahiliyah berarti bodoh semua, gak ada nabi. Tidak ada orang soleh, tidak ada ulama. Ini bahaya kalimat seperti ini, sehingga ini ditegur oleh para ulama. Makanya beliau di sini mengatakan juga bahwasanya jahiliyah ini ada 2. Al-jahiliyatul ammah, jahiliyah secara umum, wahya makana qabla mab'atsir Rasul sallallahu alaihi wasallam wa qad intahat bi bi'tsihi. Jenis jahiliyah ataupun perkara jahiliyah pertama adalah jahiliyah secara umum, yang ini terjadi sebelum diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jenis yang kedua, tapi setelah diutusnya beliau tidak ada lagi yang namanya zaman jahiliyah. Ya, yang ada adalah zaman muslimin dan Islam, begitu ya. Zamannya Islam. Telah datangnya Islam. Kemudian jenis jahiliyah yang kedua adalah jahiliyah khassah. Perkara-perkara jahiliyah secara khusus saja, yang mungkin menimpa 1-2 orang, ataupun menimpa satu keluarga, menimpa satu kaum atau satu kelompok, ataupun menimpa satu negara, tapi tidak pada seluruhannya, tidak pada zamannya. Nah demikian. Kita lanjutkan. Tadi kita sebutkan ada sebuah hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan oleh Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, arba'un fi ummati min amril jahiliyah. Ada 4 perkara yang masih bertahan di tengah umatku ini dari perkara jahiliyah. Apa itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Yang pertama, al-fakhru fil ahsab wa ta'nu fil ansab wal istisqa'u bin nujum wan niyahah. Yang pertama kata Rasulullah, al-fakhru fil ahsab, berbangga-bangga dengan kebangsawanannya. Ini yang pertama, berbangga-bangga dengan kebangsawanannya. Mungkin dia dari kaumnya ini yang mungkin dilihat dibandingkan dengan kaum yang lain memiliki kasta yang lebih tinggi. Ini perkara jahiliyah. Ya, al-fakhru fil ahsab, bangga dengan kebangsawanan yang dimiliki oleh sukunya, yang dimiliki oleh kabilahnya ataupun yang semisalnya. Maka ini termasuk perkara jahiliyah yang masih ada di tengah umatku ini, kata Rasulullah. Bukan berarti seluruh umatku, tapi ada kan gitu ya. Beberapa umatku, karena semuanya orang-orang yang hidup setelah Rasulullah ini dikatakan umat Nabi Muhammad. Siapa saja yang hidup setelah diutusnya Rasulullah sebagai Rasul, semuanya itu dikatakan umat Muhammad. Tapi di antara umat Muhammad itu ada yang beriman, ada yang tidak beriman. Sebagaimana setiap Rasul itu setelah diutusnya ataukah Rasul Nabi Isa gitu ya, orang-orang yang hidup setelahnya, Nabi Musa, orang-orang yang hidup setelahnya itu dikatakan umatnya mereka. Apakah itu yang beriman kepada Isa ataupun yang ingkar kepada Isa, itu umatnya. Nah, semua manusia yang hidup setelah Nabi SAW ini dikatakan umat Muhammad. Tapi ada yang ummatul ijabah, ada umat yang menjawab seruan Rasulullah SAW, ada umat yang tidak menjawab seruan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, beliau mengatakan di tengah-tengah umatku ini ada 4 perkara jahiliyah yang masih ada. Itu tadi yang pertama, al-fakhru bil ahsab. Yang kedua, at-ta'nu fil ansab,
saling mencela nasab. Ya, saling mencela nasab. Ini termasuk perkara jahiliyah yang masih ada di tengah umatku ini, kata Rasulullah. Yang satu mencela nasab yang lainnya, merendahkan nasab yang lainnya. Nah, ini tidak boleh, termasuk perkara jahiliyah. Ya, merendahkan nasab orang lain. Kemudian disebut nasabmu kemana, nasabmu sampai ini saja, gitu ya. Nasab dari orang yang nggak terkenal ataupun bukan orang yang kaya, bukan orang yang besar, bukan sampai kepada raja atau yang semisalnya. Ini perkara jahiliyah. Yang ketiga kata Nabi SAW, al-istisqa'u bin nujum. Termasuk perkara jahiliyah yang masih bertahan di tengah umatku ini adalah al-istisqa' bin nujum, yaitu meyakini turunnya hujan itu disebabkan bintang-bintang. Meyakini bahwasanya hujan ini karena bintang ini, hujan itu karena kemarin ada bintang ini. Ini perkara jahiliyah. Meyakini datangnya atau turunnya hujan itu karena bintang-bintang, bukan karena Allah, tapi karena bintang-bintang, gitu ya. Ini termasuk perkara jahiliyah. Yang keempat kata Rasulullah, an-niyahah, termasuk perkara jahiliyah juga. An-niyahah yaitu orang-orang yang melampaui batas. Tangisan yang dia lakukan ketika ada saudaranya meninggal itu melampaui batas. Nangisnya itu bukan biasa, bukan manusiawi, kan gitu ya. Bukan berarti nggak boleh nangis ketika orang meninggal, boleh. Bahkan beliau, Nabi kita SAW juga menangis ketika anaknya meninggal. Ketika salah seorang sahabatnya seperti Abu Salamah meninggal, beliau menangis. Ya, Utsman bin Mahzun meninggal, Rasulullah ketika mencium jenazahnya sambil meneteskan air mata. Sampai sahabat pada heran, ya Rasulullah kenapa nangis? Karena Rasulullah sering mengingatkan tidak boleh niyahah, jangan niyahah kata Rasulullah. Karena ini termasuk perkara jahiliyah. Tapi didapati beliau juga menangis. Maka yang dimaksud menangis yang dilarang oleh Rasulullah adalah tangisan yang membuat Allah marah. Nangis tapi membuat Allah marah. Itu niyahah tadi, meronta-ronta. Itu dia niyahah. Ada yang meninggal kemudian meronta, menjerit-jerit, menarik-narik baju gitu ya, disobek-sobek gitu ya, dijambak-jambak rambutnya atau ngambil gunting dipotong-potong atau yang nggak tahu guling-guling. Nah, itu dia niyahah seperti ini. Dan perbuatan niyahah ini menyebabkan orang yang meninggal yang ditangisi itu juga disiksa oleh Allah SWT dalam kuburnya. Ya, dia juga akan disiksa. Seorang itu akan disiksa di dalam kuburnya disebabkan adanya niyahah yang dilakukan oleh orang hidup yang ditujukan kepadanya. Jadi perbuatan niyahah ini penyebab orang yang meninggal itu juga terkena perbuatannya. Cuma di sana dijelaskan oleh para ulama, kok bisa orang yang berbuat, kenapa dia juga kena? Iya, ketika orang yang meninggal itu dahulunya memberikan pemahaman ataupun membolehkan kalau saya nanti meninggal tangisi saya, nah, itu kena dia. Itu yang dimaksud oleh Nabi SAW. Ataupun dia tidak memberikan wasiat, tidak memberikan pelajaran dan pendidikan kepada keluarganya bahwasanya niyahah tidak boleh dilakukan bagi orang yang meninggal, maka dia kena juga. Dia meninggal, keluarganya berbuat niyahah, dia kena. Dia akan disiksa di dalam kuburnya. Makanya bagi kita semua, ya harus mewasiatkan perkara yang penting ini. Kalau saya meninggal nanti jangan ada yang niyahah, kita telah terbebas. Yang penting kita sudah melepaskan kewajiban kita menyampaikan ini. Dan ini perkara yang wajib disampaikan, terutama di tengah keluarga. Nah, suatu waktu kita meninggal, ternyata ada yang melakukan niyahah, begitu ya, maka orang yang meninggal tadi akan terkena jika dia tidak pernah mengingatkan keluarganya sedikit pun. Allahu a'lam bishawab. Nah, jadi ini termaksud ya perkara jahiliyah ataupun makna jahiliyah yang dijelaskan oleh para ulama, di mana Nabi SAW pernah menyebutkan kalimat jahiliyah ini. Artinya tidak secara keseluruhan, tapi beberapa perbuatan. Bahkan suatu saat ketika terjadi ya kepada Abu Dzar, salah seorang sahabat yang bernama Abu Dzar, dia pernah menghina budak yang dia miliki. Kebetulan budak yang dia miliki adalah seorang anak yang berkulit hitam. Ya jelas ibunya juga berkulit hitam. Suatu saat dia merasa tidak suka begitu ya, ataupun melakukan satu kesalahan si budak ini. Akhirnya dia pun menghinanya, mencelanya.
Tapi celaannya tersebut tidak hanya kepada si budak laki-laki ini, ibunya juga kena. Dia mengatakan ya ibna sauda, nah gitu ya. Ya ibna sauda, anak budak hitam. Nah, gitu ya. Oh ya anak budak hitam. Dia panggil seperti itu. Maka budak ini pun tidak senang, merasa tidak senang. Dia adukan kepada Rasulullah. Abu Dzar dipanggil. A'ayyartahu bi ummihi, apakah engkau menghina dia dengan sebab ibunya? Kok ibunya juga kena? Kalau memang gak suka sama dia, kenapa ibunya kena? Kan gitu ya. Ya ibn Sauda. Ini perkara jahiliyah yang hati-hati. Kalau kita melihat ada seorang yang salah, jangan keluarganya ikut semuanya kena, dicaci maki keluarganya. Dasar kamu, ya anak kurang ajar, bapakmu itu juga kurang ajar, nenekmu kurang ajar. Ini jahiliyah yang seperti ini, gak boleh seperti itu. Kalau dia yang salah, nasihati dia. Gak perlu yang lainnya kena semuanya. Ya, ini banyak sekali kita dapat seperti itu. Ini Rasulullah ketika Abu Dzar mengatakan ya ibnu Sauda, anak hitam, ya, oh ya anak berkulit, ya anak berkulit hitam, begitu ya. Maka Rasul mengatakan, a'ayyartahu bi ummihi, apakah kamu menghina dia disebabkan ibunya? Kan yang salah dia, kenapa ibunya juga kena? Gitu ya, dimasukkan. Nah demikian. Maka Rasul mengatakan, innaka mru'un fika jahiliyah. Ini kata Rasulullah, innaka mru'un fika jahiliyah. Sesungguhnya engkau ini adalah seorang yang masih menyimpan tabiat jahiliyah. Tapi tidak seluruhnya, hanya perbuatan ini saja, gitu ya. Hanya perbuatan ini masih menempel pada Abu Dzar. Maka semenjak itu Abu Dzar pun bertaubat. Ya, semenjak itu dia pun bertaubat. Kemudian akhirnya dia pun menyayangi budak-budaknya. Sampai-sampai orang-orang pada heran, kenapa? Abu Dzar sama budaknya bajunya sama, mahalnya sama kan gitu ya. Kalau Abu Dzar pakai harga misalnya 200.000, budaknya juga pakai baju harga 200.000. Makannya sama dan dia samakan semuanya untuk menebus kesalahannya ini. Nah demikian. Jadi ini berkaitan dengan makna jahiliyah. Bahwasanya ini merupakan satu istilah yang kita dapati dalam syariat, dan mungkin nanti ya kita dapati ada beberapa perbuatan-perbuatan yang disebutkan oleh para ulama termasuk perkara jahiliyah, ya termasuk perkara jahiliyah. Dan yang kita maksud di sini adalah pada perbuatannya itu saja, bukan pada keseluruhan kondisinya, hanya pada perbuatan satu persatu. Ya seperti contohnya itu tadi, kalau kita melihat ada orang ketika tidak senang sama seorang kemudian ikut semua keluarganya dia hina, nah ini dia, berarti masih ada pada dirinya tabiat jahiliyah, bukan secara keseluruhan, tapi pada perkara itu saja. Baik ya, kemudian yang berikutnya, istilah yang kita dapati di dalam syariat Islam yang berkaitan dengan ini, yaitu al-fisq. Ya, al-fisqu ataupun fasik. Ini sering kita dengar, fasik. Ya, di dalam beberapa ayat, beberapa hadis kita dapati di sana disebutkan fasik. Ya, fasikun, mereka itu orang-orang fasik. Ataupun dalam beberapa hadis Rasul mengatakan ini fasik. Fasik, apa itu fasik? Al-fisqu dalam bahasa Arabnya al-fisqu, tapi yang familiar di telinga kita fasik begitu ya, fasik. Apa itu fasik ataupun al-fisqu? Secara bahasa, fasik itu bermakna al-khuruj, keluar. Itu makna fasik. Secara bahasa Arab, fasik itu artinya keluar. Keluar dari satu tempat secara bahasa, ini maknanya fasik. Akan tetapi secara istilah syar'i yang dikatakan fasik adalah al-khuruj an ta'atillah, keluar dari ketaatan kepada Allah. Ibaratkan ketaatan kepada Allah itu satu lingkaran. Disuruh ini, disuruh ini, disuruh ini, disuruh ini, dan banyak begitu ya. Itu ketaatan, satu lingkaran. Nah dia keluar dari ketaatan. Ya, dia keluar dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia dikatakan fasik. Akan tetapi ini perlu diperinci. Jika ada seorang keluar dari ketaatan, ya, dia keluar dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala secara kulliyan, secara keseluruhan, maka orang seperti ini dikatakan kafir. Makanya orang-orang kafir kita dapati dalam Al-Qur'an disebut Allah juga orang-orang fasik. Orang munafik itu juga disebut orang fasik oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau dia keluar dari ketaatan kepada Allah secara totalitas, maka ini dikatakan kafir. Inilah dia orang kafir. Orang kafir itu juga dikatakan fasik. Tapi kalau dia keluar dari ketaatan hanya juz'iyan, sebagian ketaatan tapi sebagian masih dia kerjakan, maka inilah yang dikatakan seorang mukmin yang berbuat dosa besar. Inilah dia seorang mukmin tapi telah berbuat dosa
dosa besar. Artinya dia tetap menyandang keimanan. Ya, dia masih memiliki keimanan karena masih terbukti dia melakukan sebagian tapi dia tinggalkan sebagian yang lain, maka ini perbuatan fasik. Sehingga apabila perbuatan-perbuatan ini ya keluar dari ketaatan tapi secara sebagian, ini jika dilakukan oleh seorang muslim, ya maka perbuatan inilah yang sering juga dikatakan kemaksiatan. Juga yang disebut dengan kemaksiatan sama dengan kefasikan. Bisa kita contohkan di sini bahwasanya makna fasik adalah makna yang tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam. Artinya dia tetap seorang mukmin tapi dengan lemah keimanan. Ya, karena dia telah melakukan dosa besar dengan meninggalkan beberapa ketaatan dia tinggalkan. Ada beberapa ketaatan yang dia tinggalkan. Contoh seperti firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-197. Allah Subhanahu wa taala di sana berfirman dan berbicara tentang haji. Al-hajju ashhurun ma'lumat, faman farada fihin faman farada fihinnal hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, musim haji itu waktunya pada bulan-bulan yang sudah masyhur, maklumat yang sudah diketahui. Syawal, Dzulqa'dah ataupun 10 Dzulhijjah sampai 10 Dzulhijjah. Ya, jadi ini bulan haji, yaitu musim haji asyhurul maklumat, pada bulan-bulan yang sudah maklum, sudah dimaklumi, sudah dikenal dari dulu. Dari masa jahiliyah sudah tahu orang-orang berhaji. Itu dari Syawal, Dzulqa'dah sampai 10 Dzulhijjah. Namun setelahnya apa kata Allah? Faman farada fihinna al-hajj. Ya, faman farada fihinna al-hajj. Maka siapa saja yang sudah mewajibkan ataupun yang sudah bertekad ingin melakukan haji pada bulan-bulan itu, sebagian ulama tafsir mengatakan makna faman farada fihinna al-hajj yakni orang-orang yang sudah memulai ihramnya. Orang-orang yang sudah memulai ihramnya, maka apa kata Allah? Fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Enggak boleh rafat, enggak boleh berbuat fasik, tidak boleh jidal waktu haji, waktu ihram itu. Apa itu rafat? Rafat itu kalau secara bahasa ngomong yang kotor gitu ya, ngomong jorok. Ngomong yang berkaitan dengan, berkaitan dengan kemaluan. Yang ini biasanya hanya diucapkan antara suami dan istri. Ini boleh kan gitu ya. Antara suami dan istri ngomong masalah itu boleh. Tapi kalau selain itu nggak boleh. Antara suami istri ini justru untuk lebih mengikat rasa cinta. Ya, sehingga kata para ulama, ayat ini memerintahkan apabila sudah memulai ihram fala rafat, maksudnya jangan melakukan hubungan. Nggak boleh jima ataupun muqaddimatuhu. Ya, pendahuluan supaya bisa kepada jima ini nggak boleh. Mencium kan gitu ya, mengelus-elus. Ini enggak boleh, ini rafat. Apabila sudah mulai ihram tidak boleh berbuat rafat, yaitu berhubungan suami istri ataupun pendahuluan sebelum berhubungan. Nah, itu ya, misalkan ada pendahuluannya. Itu juga enggak boleh bagi orang yang ihram. Kemudian wala fusuq, tidak boleh berbuat fasik ketika haji, ketika ihram itu. Apa maksud fasik di sini? Para ulama mengatakan tidak boleh berbuat fasik di sini, tidak boleh berbuat kemaksiatan waktu ihram. Nggak boleh ya mencaci temannya, tidak boleh mencuri ataupun berbuat curang ketika ihram, sengaja sikut sana sikut sini kan gitu ya, rebutan ataupun ada hal-hal yang dia lakukan, ini kefasikan namanya. Apakah orang yang berbuat kemaksiatan ketika waktu ihram kemudian dia keluar dari Islam? Jelas tidak. Padahal Allah Subhanahu wa taala mengatakan faman farada fihinnal hajj fala rafatha fala fusuq. Barang siapa yang sudah memulai ihramnya tidak boleh buat fasik. Lalu apabila ada seorang yang berbuat fasik ketika dia ihram, apakah keluar dari Islam? Tidak kan gitu ya. Tidak keluar dari Islam, tapi dia bisa kena denda. Kan gitu ya. Nah, demikian. Wala jidal, tidak boleh berbuat jidal, itu berdebat. Ketika waktu haji ihram tersebut ataupun pelaksanaan haji tidak boleh berdebat. Nah, ini makna fasik yang dilakukan oleh seorang mukmin, yaitu keluar dari ketaatan, kan gitu ya, alias maksiat. Jadi fasik jika dia kepada seorang mukmin yang masih ada imannya, ya ini dikatakan maksiat, itu fasik.
Ataupun firman sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sibabul muslim fusuq." Mencela seorang muslim itu fasik. Mencela seorang muslim itu fasik. Apakah sebatas ada orang Islam mencela kaum muslimin yang lainnya langsung keluar dari Islam? Kan tidak, kan gitu ya. Misalnya ada seorang mencela, dasar kamu, dia celah saudaranya, wah kamu keluar dari Islam kamu. Karena fasik maknanya adalah keluar dari ketaatan kepada Allah, yaitu keluar dari Islam. Tidak. Tapi yang dia lakukan hanyalah keluar dari sebagian ketaatan, hanya pada sebagian saja, sehingga dia masih berstatus seorang mukmin. Nah, adapun jika dia keluar dari ketaatan kepada Allah secara kulliyan, secara totalitas, maka inilah dia orang kafir. Di antara contohnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, yaitu di dalam surat As-Sajdah ayat yang ke-20. Dalam surat As-Sajdah ayat yang ke-20, di sana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ammal ladzina fasaqu fama'wahumun nar." Ya, wa ammal ladzina fasaqu fama'wahumun nar. Adapun orang-orang yang berbuat fasik, maka tempat kembali mereka adalah neraka. Ayat ini ditujukan untuk orang kafir. Kenapa? Karena ayat selanjutnya disebutkan di sana selanjutnya, kullama aradu ayakhruju minha. Ketika orang-orang fasik ini ingin keluar dari neraka itu, ingin keluar, enggak tahan, ingin keluar, uidu fiha, maka ditarik, masukkan lagi. Kan gitu ya, enggak boleh keluar, masukkan lagi. Nah, ini menunjukkan mereka ini adalah orang-orang fasik dengan makna kafir. Ya, fasik yang dimaksud sini adalah orang-orang kafir, karena disebutkan ketika mereka ingin keluar dari neraka, uidu fiha, dikembalikan lagi ke dalam neraka. Wa qila lahum dzuqu adzaban nar. Ya. Wa qila lahum dzuqu adzaban nar allazi kuntum bihi tukadzibun. Setelah dikembalikan lagi mereka ke dalam neraka dan dikatakan kepada mereka, rasakanlah siksaan neraka ini. Inilah siksaan yang dahulunya kalian dustai. Ini dia syahidnya, bahwasanya orang-orang fasik ini yang dimaksud di sini adalah orang kafir yang kekal di neraka. Kenapa? Karena dulu kata Allah, mereka ini enggak percaya sama neraka. Karena tidak mungkin seorang yang masih ada imannya enggak mungkin enggak percaya sama neraka. Ya, makanya para ulama mengatakan mendustai hari akhirat, karena neraka itu merupakan salah satu bagian dari hari akhirat. Ini merupakan bagian dari rukun iman. Rukun iman itu kan iman kepada Allah, iman kepada malaikatnya, iman kepada kitabnya, rasul-rasulnya, iman kepada hari akhir. Yang dikatakan hari akhir itu yaitu dimulai dari kematian seorang. Itu hari akhir. Dimulai dari alam barzah, alam kubur sampai alam akhirat. Jika di sana ada yang didustai oleh seseorang, ini bisa menyebabkan pelakunya itu keluar dari Islam. Karena memang orang kafir itu enggak percaya dengan hari akhirat, makanya enggak mau beriman. Ya, Nabi SAW dianggap orang gila kan gitu ya. Ini cerita apa ini? Kan gitu ya, kok cerita begitu? Cerita nanti di sana ada neraka, ada surga. Orang gila ini. Nah, demikian mereka tidak percayanya. Nah, inilah makna fasik. Yang kedua, makna fasik di sini kalau dia keluar dari ketaatan secara totalitas, maka inilah yang dimaksud orang fasik dari kalangan kafir. Tapi kalau dia keluar dari beberapa ketaatan saja, maka inilah orang mukmin yang melakukan dosa besar atau melakukan kemaksiatan. Wallahu a'lam bishawab. Ini saja yang bisa kita sampaikan ya dari dua istilah yang mungkin kita dengar di dalam beberapa pembahasan di mana telah kita dahului memberikan pembahasan tentang apa itu syirik, apa itu kufur, ya, kemudian nifaq, dan berlanjut kepada jahiliyah tadi, perkara jahiliyah, kemudian kita juga telah menyampaikan secara ringkas apa itu makna kefasikan, ya, dengan dua makna yang secara bahasa adalah keluar ataupun secara syar'i keluar dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Ya, mungkin ini dulu yang bisa kita sampaikan dari materinya. Semoga bisa menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Wallahu a'lam. Mungkin ada yang bertanya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ustaz, saya mau bertanya. Tadi dikatakan bahwa Islam itu agama atau
apabila tidak mengetahui tentang jahiliyah. Apa maksudnya demikian? Dalam menjelaskan satu. Kedua, jahiliyah itu yang pernah saya baca adalah bahwa tidak diturunkan nabi di Samaran itu kecuali untuk memperbaiki akhlak. Bagaimana keterangan Bapak? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Method ala khawzan. Food method. Anti lawan. Mana dan kita kunci rumah katanya. Ya. Ya, jadi apa makna dari perkataan Umar bin Khattab? Innamatan qudurul Islam urwatan idza nasya'a fil Islam man la ya'riful jahiliyah. Sesungguhnya ikatan simpul Islam itu akan terlepas kan gitu, karena Islam itu adalah sesuatu yang terikat kuat kan gitu ya, akan terikat kuat, terjaga ya dengan Islam itu sendiri, dengan syariat yang ada di dalamnya. Tapi ini bisa terlepas selai demi selai ketika orang-orang yang menisbahkan dirinya kepada Islam tidak tahu perkara jahiliyah. Kebodohan mereka terhadap perkara jahiliyah akhirnya menyebabkan mereka melakukan perkara jahiliyah itu sendiri. Kemudian akhirnya apa? Ya, Islam itu tidak terlihat lagi karena yang mereka lakukan adalah perkara jahiliyah. Sehingga Islam itu ya nggak terlihat lagi kekuatannya. Ya Islam, tapi yang membawa Islam itu ataupun orang-orangnya ternyata melakukan perkara jahiliyah. Itu yang dimaksud. Ini yang dikhawatirkan oleh Umar. Dia khawatirkan bahwasanya kalau perkara jahiliyah ini nggak dijelaskan kepada manusia, nanti akan muncul generasi berikutnya nggak kenal perkara jahiliyah ini. Sementara perkara jahiliyah ini kemungkinan masih tetap ada terus, kan gitu ya. Perkaranya satu persatu, bagian per bagian. Ketika muncul nanti generasinya mempelajari ini, mengamalkan ini, dan mereka tidak tahu, nggak ada yang mengingatkan mereka. Sehingga apa ya? Tidak terlihat kekuatan Islam itu. Islam, tapi ternyata orang-orang Islamnya melakukan perkara jahiliyah. Nah, itu yang dimaksud oleh Umar. Kekhawatirannya terhadap generasi kalau memang tidak diajarkan kepada mereka. Seperti kita sebut tadi, diajarkan bukan tujuannya untuk dikerjakan kan gitu ya. Diajarkan supaya diperingatkan mereka, diingatkan jauhi perkara ini, diajarkan. Seperti kita mengajarkan ini tadi, apa itu syirik, apa itu fasik, apa tujuannya? Apakah untuk kita kerjakan? Bukan, untuk kita jauhi. Nah, demikian. Allah a'lam. Kedua tadi apa tadi? Lupa. Oh iya. Iya. Jadi memang setiap nabi itu diutus kepada satu umat kan gitu ya. Seperti firman Allah dalam surah An-Nahl, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut." Ya. Dan sungguh kami telah mengutus, setiap umat itu akan ada satu utusan kan gitu ya. Ada seorang rasul. Setiap umat akan kami utus seorang rasul untuk menyerukan beribadahlah kepada Allah dan jauhilah taghut-taghut, sesembahan-sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala menurunkan rasulnya ketika sudah mulai terlihat di satu umat jauhnya mereka dari agama Allah, jauhnya mereka dari fitrah, dan mulainya mereka beribadah kepada selain Allah. Karena tauhid itu maksudnya sesembahan-sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam sebuah riwayat dulu di masa Adam sampai Nabi Nuh, manusia-manusia yang hidup itu adalah manusia yang masih di atas fitrah. Ketika sudah memasuki umatnya Nabi Nuh, itu sudah mulai banyak yang berbuat kesyirikan, yang dimulai disebabkan meninggalnya orang soleh di antara mereka. Kemudian mereka pun ya membuat gambar-gambar orang soleh tadi. Awalnya mereka hanya sebatas memandang-mandang saja supaya menambah semangat beribadah. Akan tetapi setelah itu meninggalnya generasi ini, muncul generasi berikutnya masih melihat gambar-gambar ini. Mereka menganggap bahwasanya ini peninggalan orang tua kita, harus dijaga. Ini ada kekuatan gitu ya. Akhirnya apa? Generasi berikutnya bukan hanya gambar, dibuat patungnya. Setelah generasi berikutnya bukan buat patungnya lagi, mereka beribadah di dekat patung itu. Itulah mulai munculnya. Nah, jadi kan nggak dijelaskan itu ya. Maka disitulah diutus waktu itu Nabi Nuh alaihi salam
untuk memperingatkan mereka, mengembalikan mereka kepada yang aslinya. Itu aslinya adalah mereka diperintahkan hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikian wallahu a'lam. Ada lagi? Oh iya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Teman-teman, di Jawa itu biasanya orang kalau mau tanam padi itu Iya. dia kerja pimpang. Iya. Jadi bintang ini sudah dia mulai dalam tanam. Iya. Nah, apakah perbuatan ini termasuk perbuatan jahiliyah? Iya. Ya, kita tidak mungkiri bahwasanya terkadang bintang-bintang itu secara ilmiah dan bisa dibuktikan, kan gitu ya, bisa dibuktikan, kemudian bisa menjadi satu tanda dan alamat-alamat dari sebagian kehidupan manusia. Itu bisa. Bahkan di dalam beberapa ayat misalnya disebutkan bahwasanya bintang itu bisa dijadikan penunjuk arah, kan gitu ya, penunjuk arah. Nah, bukan ini yang kita maksud. Kalau memang secara ilmiah bisa dibuktikan nggak masalah. Tapi kalau hujan itu rahasia, itu ghaib. Kan gitu ya. Itu ghaib. Kalau itu tadi itu kan memang satu musim, kan gitu ya. Satu musim yang mungkin kalau ini sudah mau masuk musim ini. Ini tidak termasuk. Ya, ini tidak termasuk. Tapi yang dimaksud tadi adalah menisbatkan bintang-bintang itu dengan adanya hujan tadi. Kenapa? Karena hujan ini adalah merupakan satu apa gitu ya, rahasia yang Allah Subhanahu wa taala sendiri yang mengetahuinya. Kapan dia berkehendak dia turunkan dan kapan dia tidak dia turunkan. Ini lebih khusus lagi. Makanya al-istisqa bin nujum ini termasuk perkara jahiliyah, menyandarkan turunnya hujan itu kepada bintang-bintang. Ya, jadi ini pada perkara yang ini, bukan kepada yang lainnya. Cuma di sana kata para ulama, perkara ini juga dikiaskan kepada sebagian orang yang menebak nasibnya dengan bintang-bintang. Atau apa istilahnya sih ya? Kalau bintang Gemini ini jodohnya begini, rezekinya begini. Nah, itu iya, itu masuk. Kalau itu memang nggak bisa, ilmiahnya nggak ada itu kan gitu ya. Nggak ada bisa menebak jodoh, rezeki itu nggak ada. Nah, gitu ya. Kalau itu tadi kan berkaitan dengan musim mungkin ada tandanya atau arah kan gitu ya. Bintang ini biasanya mengarah ke sana, ke arah selatan, ke barat. Nah, bintang ini biasanya itu namanya ilmiah. Itu tidak masalah insyaallah. Wallahu a'lam. Ya cukup mungkin ya. Sudah masuk waktu sholat Isya. Insyaallah nanti kita lanjutkan mungkin pada pertemuan yang akan datang masih dengan materi ini, nanti akan kita sambung. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan untuk kita semua. Ini saja, wa akhiru da'wana alhamdulillah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.